Belasan ibu rumah tangga yang didominasi para pedagang ini berunjuk rasa meminta jalan Nippon di kawasan Danau Si Ombak, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang diblokir menggunakan ban bekas dan batu berukuran besar dibuka. Para pedagang mengaku kehilangan mata pencarian lantaran tidak ada truk kontainer yang melintas karena jalan ditutup. Sementara kelompok warga yang tinggal di lokasi Jalan Nippon merasa keberatan dengan pembukaan akses jalan ini. Pasalnya, di pinggir jalan terdapat sekolah yang banyak anak kecil serta debu yang berterbangan hingga masuk ke dalam rumah warga. Entah dari mana-mana dikumpulkan orang ini untuk membackup orang ini ya. Yang mau tutup tuh siapa? Kalau orang sini sudah buka. Ini untuk bagian bilang rumah masuk gang. Masa dalam masuk gang. Rumah kami di pinggir jalan, pinggir pasar. Rumah ada tempat sampah paling ujung. Apa layak? Layak? Enggak kan? Karena ini jalan ini tidak untuk kontainer. Di sini umatnya sini banyak, masyarakat penuh, banyak anak-anak kecil. Kalau sana ditabraknya nanti gimana coba? Tunggu dulu mayat dulu baru apa? Akibat peristiwa ini, jalan dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan. Aksi penutupan jalan ini telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Meski telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, namun belum ada keputusan dari pemerintah Kota Medan. Pemirsa, hari ini tepat 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin berjalan. Dari hasil evaluasi beberapa lembaga survei, kepuasan terhadap kinerja Jokowi Amin cenderung menurun. Kepemimpinan Jokowi Amin telah genap 2 tahun. Beragam catatan positif dan negatif mengiringi perjalanan roda pemerintahan. Yang menjadi sorotan ialah kepuasan terhadap kinerja Jokowi turun berdasarkan hasil survei. Beragam hal diduga menjadi indikator turun naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Dalam bidang politik dan hukum, kisah pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sorotan. Puncaknya, kontroversi pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sementara itu, perburuan dan pemberitaan terkait banyaknya lukisan mural yang dihapus seolah menambah raport merah dalam catatan demokrasi saat ini. Dalam bidang pendidikan, maju mundurnya kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kerap menjadi buah simalakama. Metode pembelajaran secara daring dinilai tidak maksimal bagi siswa dalam menyerap pelajaran. Namun di sisi lain, faktor kesehatan di masa pandemi tak bisa dikesampingkan. Kondisi ini dinilai menimbulkan kebingungan dan kegaduhan dalam program sistem pendidikan saat ini. Badai pandemi yang berjalan fluktuatif naik turun seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Akibatnya kondisi ekonomi nasional dinilai lebih buruk dibandingkan 2 tahun lalu. Terlepas dari beberapa indikator tersebut, hasil survei SMRC menunjukkan mayoritas responden masih yakin Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah COVID-19. Apalagi setelah Indonesia dinilai cukup berhasil dalam menekan dan menurunkan data penyebaran COVID-19. Menunjukkan bahwa warga pada umumnya mengharapkan pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini dapat berlangsung lebih cepat. Warga pada umumnya masih sangat atau cukup percaya bahwa Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis akibat COVID ini. Catatan ini pun seolah menjadi tantangan dan PR pemerintah di saat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi mengalami penurunan. 2 tahun pemerintahan Jokowi Amin, kondisi politik dinilai buruk, namun penanganan pandemi menuai pujian. Kita akan membahasnya bersama politisi PKS Mardhani Alisera serta Andreas Pareira, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Mardhani Alisera terlebih dahulu sebagai satu-satunya partai oposisi. 2 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin. Evaluasi dari satu-satunya partai oposisi seperti apa? Terima kasih Anissa. Pandemi jadi danger ya. Tetapi saya memberikan bahwa
pertumbuhan demokrasi kita punya catatan, bukan cuma yang membuat ambil keputusan jadi tepat sang tapi juga ada beberapa catatan berangusan kebebasan berpendapat. Bisa pura angkat poster, kemudian ada yang smackdown, dan itu yang digaris bawah bahwa banyak masalah yang belum tuntas selama kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kan tahu ya beliau bukan 2 tahun ya, 5 tahun sebelum juga beliau presiden. Di bidang pandemi, COVID terakhir ini harus menjaga tetapi efeknya memang tidak sekali, dan itu undang-undang peraturan yang baik. Pak Mardhani, kami mohon maaf harus beralih dulu ke Pak Andre karena Pak Mardhani sambungannya agak terputus-putus. Kami akan berusaha untuk menyambungkan lagi agar sambungannya diperbaiki. Saya ke Pak Andreas terlebih dahulu. Pak Andreas, tadi ada beberapa poin yang bisa saya tangkap dari Pak Mardhani. Di antaranya adalah terkait kebebasan berpendapat yang semakin ditekan. Contohnya adalah aparat terlalu reaktif dengan adanya mural, kemudian juga ada kemarin mahasiswa yang sedang berdemo, kemudian dibanting oleh aparat. Tanggapannya Pak Andreas? Ya, secara keseluruhan, di kesimpulan itu bahwa dengan situasi pandemi ini, masyarakat masih optimis bahwa Presiden, pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa membawa Indonesia keluar dari situasi kesulitan ini. Gitu. Itu hal yang sangat positif bahwa optimisme masyarakat itu tinggi dan menaruh harapan tinggi pada pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini penting. Nah, hal berikut juga kita lihat secara keseluruhan bahwa tingkat kepuasan itu masih di atas 60%, 64% kalau tidak salah itu tingkat kepuasan. Nah, memang ada titik lemah di bidang penegakan hukum dan juga apa yang tadi disampaikan Pak Mardhani juga yang berkaitan dengan demokratisasi. Nah, saya ingin melihat bahwa dari proses demokratisasi ini sangat erat juga memang kaitannya dengan penegakan hukum, terutama penanganan oleh kepolisian atau pihak keamanan di sini yang akhir-akhir ini kita lihat memang dan menjadi sorotan media, sorotan opini masyarakat, cenderung overacting lah kalau boleh dikatakan, bahwa overreaktif dalam beberapa hal yang kemudian itu menjadi perhatian publik. Nah, tentu juga yang berkaitan dengan penanganan korupsi. Nah, cuma saya juga ingin memberikan catatan bahwa yang berkaitan dengan penegakan hukum ini, kita lihat bahwa pemahaman yang diambil dari pemahaman tentang pemerintahan Pak Presiden itu lebih pada pemerintahan dan dalam arti eksekutif. Sementara kalau kita lihat pemerintahan dalam arti luas itu mencakup juga pada yudikatif dan tentu legislatif, pemerintahan dalam arti luas. Nah, dalam kaitan ini sering juga kita lihat bahwa proses penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan di bawah presiden gitu. Sementara juga ada yang adalah wilayah yudikatif. Memang ini bisa menimbulkan bias di dalam kalau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh itu tidak terlalu pas berkaitan dengan survei ini gitu. Baik. Nah, ini yang saya kira hal yang saya perhatikan kita membaca juga temuan-temuan dan hasil survei ini, saya antara judul dan bisa bias. Baik Pak Andreas, berarti Anda mengakui memang ada
aparat ini terlalu overreaktif menanggapi kritikan-kritikan dari masyarakat. Anda mengakui hal itu? Saya melihat bahwa opini masyarakat itu berpengaruh terhadap survei ini gitu. Tapi apakah itu semua harus langsung berkaitan dengan pemerintahan Presiden? Nah itu juga buat saya juga hal yang apakah semua hal ini harus ditangani Presiden gitu. Oke. Nah ini kan sementara survei ini berkaitan dengan kinerja Presiden. Oke, baik. Nah, ya, karena misalnya soal mural yang terjadi di Tangerang, ya ini kan persoalan sebenarnya soal perda daerah, soal bagaimana pemerintah daerah yang mengatur wilayahnya. Apakah ini langsung kemudian tapi ya oke lah, namanya survei opini itu bisa saja terjadi. Sebuah hal sekarang ini kan ya apa saja lemparkan sebagai tanggung jawab Presiden. Ini risiko dari Presiden yang populis memang. Baik. Pak Mardhani, silakan tanggapannya. Ya, tentu pernyataan semua disambungkan ke Presiden menurut saya wajar ya, karena memang posisi Pak Jokowi sebagai orang nomor 1, kepala pemerintahan dan juga kepala negara ya. Dan kebetulan saat ini kepolisian memang ada di bawah Presiden. Beda dengan teman-teman TNI yang ada di bawah Kementerian Pertahanan. Yang kedua, pandangan saya adalah tadi ya. Ainius bagus sekali ketika mengutip tentang pendidikan. Oke, kalau ekonomi kadang-kadang pemerintah suka membandingkan dengan negara lain yang cukup dalam. Di bidang pandemi kita punya catatan bagus 2 bulan terakhir ini. Tetapi di bidang pendidikan menurut saya ini catatan besar. Padahal lost generation bisa sangat besar dengan tidak termanage-nya pendidikan dan pembelajaran. Kalau bahasa Indonesia kita tumbuh 0,5 tahun lagi, kita sudah 8,3 tahun rata-rata sekarang tinggal 7,5 tahun. Baik, Pak Mardhani, saat ini terkait dengan masalah pendidikan, mungkin ini terbentur dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan akhirnya anak-anak atau siswa dan siswi ini terpaksa belajar dari rumah. Itu letak permasalahannya di mana, Pak? Saya terbentur dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh pendekatan, seluruh cara pembelajarannya sama, cuma dipindahkan. Gurunya melalui sesuatu yang sangat yang adalah harus ada perubahan paradigma yang tadinya mungkin untuk center menjadi murid atau pendidikan juga. Yang kepada bahan ajar yang disiapkan. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau misalnya terkait dengan evaluasi di sektor pendidikan seperti apa? Saat ini pandemi COVID-19 mengharuskan banyak siswa dan siswi ini terpaksa belajar dari rumah. Tapi kemudian study from home-nya ini tidak termanage dengan baik, malah menjadi beban tersendiri bagi orang tua. Yang di sisi lain juga harus work from home gitu. Ya, salah satu bidang di kehidupan ini yang sangat terkena akibat dari pandemi ini, di samping tentu sektor kesehatan sendiri, tapi juga pendidikan. Kita tahu bahwa dalam bidang pendidikan itu juga menghendaki ada interaksi antara guru dengan siswanya, dan juga siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungannya. Cuma karena itu mobilitas interaksi ini terbatas, dan kita ada teknologi IT di sini. Nah, satu problem yang utama itu adalah bukan masalah pendidikan ya, masalah koneksi interaksi ini, yaitu IT-nya. Ini kita alami baik kota besar, baik di wilayah
juga terutama di daerah-daerah pencil, di mana sulit sekali interaksi yang menggunakan IT ini. Pertama karena kesulitan alat, juga apalagi kalau sinyal, hal yang menyangkut sinyal. Jadi memang persoalannya bukan di pendidikan, tapi persoalannya pada teknologi komunikasi. Nah, tapi ya ini juga bahwa pemerintah atau kita ini, negara ini, kita terlambat di dalam perluasan pengembangan teknologi digital ini gitu. Kita benar-benar mulai menyadari dan terpaksa harus melakukan transformasi di saat pandemi ini gitu. Memang agak gagap di awal-awalnya, tetapi ya saya kira kita harus terbiasa dengan hidup new normal ini, termasuk dengan pemanfaatan teknologi ini. Problem utamanya Ya, baik. Saya kembali ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, tadi dari oposisi pun mengakui bahwa penanganan pandemi di Indonesia cukup baik, percepatan vaksin cukup baik, apalagi penanganan pada saat kemarin sempat ada gelombang kedua, itu responnya sangat cepat sekali, jadi tidak berlangsung lama. Sekarang sudah angkanya turun drastis. Ke depannya ini masih ada ancaman gelombang ketiga dan pandemi belum usai. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari penanganan pandemi ini, Pak Mardhani? Tentu yang paling utama persentase vaksinasi kita ya. Kita masih punya vaksin dosis pertama belum sampai 60%, vaksin dosis kedua cuma 40%, padahal targetnya 80%. Dan justru saya melihat manajemen vaksin ini kadang-kadang terlalu banyak pihak yang terlibat, belum satu pintu. Mestinya satu pintu. Saya berapa kali ketemu dengan kepala daerah, sebagian teman-teman kepala daerah dari PDIP, mereka susah sekali mendapatkan vaksin, kecuali tinggalnya di Solo katakan, kecuali di Jakarta itu. Padahal seluruh rakyat Indonesia berhak. Nah, manajemen vaksin ini perlu segera diperbaiki. Tentu termasuk di dalamnya adalah rantai distribusi, monitoringnya sampai kepada efikasinya. Yang kedua, menurut saya memang tadi bagaimana penerapan vaksinasi ini diikuti dengan menggeliatnya ekonomi. Karena kita sekarang bisa mengatur angka positivity rate, tetapi dalam sekali ukuran kepada ekonomi dengan PPKM ini. Masyarakat yang informal berat sekali, masyarakat yang informal, karena memang sangat terpukul teman-teman yang kerja di sektor informal. Begitu. Baik, terima kasih Pak Mardhani Alisera dan terima kasih juga Pak Andreas Pareira telah bergabung bersama kami di Newsroom. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Pemirsa, sesosok mayat perempuan ditemukan dengan kondisi bagian kepalanya ditutupi dengan kantong kresek di Pangandaran, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.